Halo Sobat Operasi. Kasus dugaan pencurian terhadap data penting terkait program KF21 Boramai masih terus berlanjut. Saat ini, tim investigasi gabungan yang terdiri dari pejabat Badan Intelijen Nasional, Komando Kontra Intelijen Pertahanan, dan Administrasi Program Akuisisi Pertahanan DAPA masih menyelidiki masalah tersebut. Seperti yang diketahui pada Jumat 15 Maret tahun 2024 lalu. Dikutip dari kantor berita Korea Jongang Daily melaporkan bahwa kepolisian Korea Selatan menggeledah kantor produsen pesawat Korea Aerospace Industries. Penggeledahan itu dilakukan demi mengamankan data-data terkait dari komputer kerja milik dua insinyur asal Indonesia yang terlibat dalam proyek KF21. Tak hanya itu, tempat tinggal insinyur Indonesia yang dituduh mencuri data penting KF21 juga dilaporkan ikut digeledah. Terkait hal itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia lalu, Muhammad Iqbal angkat bicara dengan membantah bahwa kasus itu terkonfirmasi sebagai kasus pencurian data. Sebab, kasus tersebut masih dalam tahap verifikasi. Belum ada hasil akhir atau kesimpulan dari verifikasi tersebut. Karena itu terlalu jauh untuk menyebut ini kasus pencurian data, ungkap Iqbal. Sementara itu, sebuah kecurigaan baru pun muncul mempertanyakan ketergesaan dan potensi kecerobohan Badan Intelijen Korea Selatan yang kemudian dengan cepat menyalahkan para insinyur Indonesia atas pelanggaran data dalam proyek KF21 Boramai. Meski saat ini banyak spekulasi bahwa di balik kasus tersebut ada beberapa pihak terlibat, sementara Indonesia di sini hanya dijadikan kambing hitam atas kasus ini. Menurut salah satu situs berita ternama Bulgarian Military seperti dikutip dari laman zonajakarta.com, keraguan ini muncul dan disebutkan bahwa insinyur Indonesia bukanlah dalang di balik dugaan pencurian data dari KF21 Boramai yang bertentangan dengan klaim awal yang dibuat oleh Korea Selatan. Hal ini merujuk pada beberapa fakta terkait proyek yang dikembangkan Korsen dan Indonesia tersebut juga ada campur tangan Amerika Serikat di baliknya. Amerika Serikat yang merupakan salah satu kontributor teknologi utama pada KF21 Boramai mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap program tersebut. Meskipun Korea Selatan dipandang secara independen mengambil alih pembuatan 4 teknologi inti untuk KF21 Boramai, namun kenyataannya AS belum sepenuhnya mendukung proyek KF21 tersebut. Bahkan artikel Bulgarian Military tersebut terang-terangan menyebut bahwa AS diduga mencuri data sensitif KF21 Boramai untuk meningkatkan penjualan F-35. AS menunjukkan ketidaksetujuannya secara halus dengan menganjurkan Korea Selatan membeli 59 unit F-35. Dengan segera merespons dan tanpa mengajukan pertanyaan berlebihan, Korea Selatan mengikuti saran AS dan membeli F-35. Namun dengan syarat menerima dukungan teknologi untuk program KF21 Boramai sebagai imbalannya. Partisipasi Amerika dalam program KF21 Boramai memungkinkannya mempertahankan pasar F-35. Tujuannya adalah untuk mencegah KF21 Boramai mengganggu pasar F-35. Jelas situs Bulgarian Military. Tuduhan yang dilayangkan pihak Korsel terhadap dua insinyur Indonesia hingga kini juga masih belum terbukti kebenarannya. Sehingga hal tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu hubungan kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan. Jadi, bagaimana menurut pendapat kalian sebagai pengamat militer abal-abal mengenai berita ini? Silahkan cocok batot kalian di kolom komentar di bawah.